Ada yang beda dan luar biasa kali ini. Kalau biasanya atraksi ekstrim didominasi laki-laki, di Alphard ceritanya berbeda. Para santriwati ini memainkan bola api dengan tangan kosong, melempar dan mengoper seperti bola biasa. Ini namanya bola leungensene dalam bahasa Sunda, atau yang lebih populer disebut boles. Ini permainan tradisional ekstrim yang sudah menjadi identitas dan kebanggaan pesantren ini. Tapi jangan sembarangan mempraktekannya ya. Para santri harus dibekali dengan formula herbal anti panas. Boles adalah olahraga tradisional yang berakar dari permainan Sunda kuno Nyonyo Osene, berinspirasi dari harimau yang bermain api dengan cakarnya. Filosofinya, api adalah hawa nafsu. Memainkannya dengan tenang adalah cara manusia menguasai diri. Aksi tersebut kemudian dipelajari oleh para pendekar zaman dahulu, hingga lahirlah ilmu kanuragan tinggi seperti ilmu metu geni dan ilmu semu gunting. Nah, untuk bisa memainkan ini, hari ini tidak seperti dulu. Kita memainkannya yaitu dengan menggunakan ramuan anti panas. Ramuan anti panas itu ada 3. 1 daun sirih, 2 jeruk nipis, 3 bawang putih. Dicampur ke air panas. Dan kemudian hasilnya semacam ini. Mana? Nah, ini airnya. Lalu sebelum memainkan, kita nyelup dulu. Ya. Kalau soal berdoa, wajib semua berdoa. Sebelum makan berdoa enggak? Sebelum belajar berdoa? Sebelum berangkat kerja berdoa? Masa main begini enggak berdoa? Silakan berdoa dengan apapun juga. Kita berdoa dengan agama Islam. Minimal membaca basmalah dan dzikir. Minimal itu. Lalu tangan dielap. Daun sirih ini bisa meredam hawa panas. Ya. Bawang putih ini antibiotik. Kalau luka dengan bawang putih maka tidak terjadi infeksi. Jeruk nipis cairannya bisa menyebabkan hawa panas menjadi dingin. 2 kelompok santriwati, masing-masing 3 orang, siap bertanding. Bola api langsung dilempar membelah udara, perebutan bola secara agresif kembali terjadi. Bola api dioper, diperebutkan hingga satu sentuhan akhir yang presisi. Boom! Bola api masuk ke dalam ring. Luar biasa! Tim putra menyusul. Yahya langsung membobol ring lawan di pembukaan. Permainan cepat, penuh atraksi, menguras adrenalin. Pada permainan putra, para santri banyak melakukan atraksi, sehingga permainan berjalan jauh lebih cepat dan dinamis. Kerjasama antar pemain benar-benar diuji. Boom! Bola masuk dengan sempurna ke dalam ring. Skor berhasil dicetak dan poin bertambah untuk tim putra. What a game! Prestasi dari permainan boles khas pesantren Zikir Alphard ternyata gak main-main loh. Permainan tradisional khas pesantren ini sudah tercatat dalam Muri. Pesantren ini mampu menampilkan 1000 buah boles secara serentak dalam satu waktu. Tidak ada yang pernah melakukan itu sebelumnya di Indonesia. Sebuah pencapaian yang luar biasa dalam melestarikan budaya asli Nusantara. Tapi boles ternyata hanya pemanasan loh, karena berikutnya adalah permainan yang membutuhkan otot lebih besar, keseimbangan lebih kuat, dan mental yang tidak mudah goyah. Inilah seni ngagotong lisung, seni yang tercatat dalam naskah kuno kitab Suasit dan sudah menjadi warisan budaya tak benda Jawa Barat. Kisahnya tentang Ki Tupang, sang pendekar Pajajaran, dan istrinya Nyi Centrik yang mengusir perampok dengan lisung yang ngamuk setelah diketuk 3 kali. Dalam kitab Suasit, kata lisung merupakan singkatan dari Liang Sang Hyang Agung, yang berarti kekuatan dari Gusti Allah, di mana kekuatan tersebut berwujud dalam 3 lubang utama, yaitu Liang Sang Hyang Agung di tengah, Liang Batara Sungki di depan, dan Liang Panjanang di bagian belakang. Assalamualaikum. Di pesantren Alphard, lisung ini menjadi 2 permainan. Pertama, lisung ngamuk,
Empat pemikul bergerak sesuai kehendak masing-masing sehingga Lisung berontak ke segala arah. Inilah mengapa disebut sebagai Lisung ngamuk. Kedua, adu lisung. Dua tim beradu dorong dengan lisung di pundak mereka. Dan siapa yang semua anggotanya keluar arena duluan berarti kalah. Maka lisung itu bergambar perahu. Ini perhatikan seperti perahu. Perahu itu gambaran suatu negara. Maka negara akan kuat apabila memiliki tiga kekuatan. Kekuatan iman takwa kepada Sang Pencipta. Kekuatan pemimpin, yaitu yang Batar Sungki. Kekuatan rakyat, yaitu menurut kepada aturan hukum yang berlaku, bersatu rakyatnya. Ya, iman takwa seluruh warganya, pemimpinnya kuat, rakyatnya bersatu karena ada undang-undang. Undang-undang digambarkan tali peraturan. Yo, kuda-kuda. Kedua tim saling mengunci posisi, mereka saling beradu otot dan saling mendorong dengan seluruh tenaga. Di arena ini para santri boleh menggunakan strategi apapun. Misalnya sengaja memutar badan saat terdorong ke belakang sehingga tim lawan justru kehilangan keseimbangan dan terlempar keluar arena. Dan beginilah kebiasaan santri kalau sudah menang, yaitu selebrasi. Tim pemenang menari-nari mengelilingi tim yang kalah. Kalau ini sih auto malu ya, soalnya tim yang kalah harus rela duduk pasrah di tengah lapangan sambil menonton jogetan konyol tepat di depan muka mereka. Meskipun begitu mereka nggak ada loh niat mempermalukan, nggak ada kecewa, nggak ada dendam, tapi yang ada cuma gelak tawa keceriaan. Setelah bela diri dan seni budaya, kita masuk ke sisi Al-Fat yang tidak kalah mengejutkan, kewirausahaan. Ada peternak bebek ratusan ekor, pabrik tahu yang produksi minimal 500 butir per hari seharga 500 perak, produksi sandal jepit merek sendiri mulai dari Rp15.000, unit garmen jersey olahraga yang desainnya dibuat sendiri oleh santri. Mau digoreng apa mau dibalado nih? Balado sih kayaknya. Oke deh, nanti kita ambil aja ya. Pokoknya ini harus diambil banget nih. Tapi kamu berani nggak? Tapi banyak banget ini. Takut. Takut. Kamu nggak tahu aku siapa? Emangnya berani? Ditanya, aku berani dong, nanti aku ambil tuh. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi gimana kalau bebek yang ngigit nanti? Ih, aku gak bakal. Bebek yang takut sama aku. Aduh, si Amir mana sih sama si Kunci? Udah tahu nih, udah panas. Make up dulu, masih make up. Aku Seperti bebek ya? Iya, mending cepet ke kita ya. Iya, udah mau ganteng ya. Asik. Udah mesin makan bebek aja harus make up. Aduh. Karena Muma ngomongin kita ya? Iya ya, ayo. Ketahuan. Kenapa ngomongin kita? Suci? Enggak, ini apa? Ayo, tadi ngomongin apa? Bebek ini bebek belum dikasih papa. Sejak kapan bebek namanya Suci sama Mira ya? Nggak ada itu. Ayo, kenapa sih kalian kayak gitu? Ngomongin apa, ayo. Ini Mending apa? kasih pakan sama Mending makanan kasih aja ya. Makan ya. Ini pakannya. Ini pakannya nanti ambilin telurnya ya. Kita udahan dulu ya. Kok gitu ya? Jadi kita harus... Ih, Parah banget sih mereka. Biarpun Yahya dan Fahmi kabur dari kandang bebek, hal ini tak menyurutkan niat Suci dan Amira panen telur di kandang seluas 3 kali 5 meter ini. Tapi sebelum dipanen, ratusan ekor bebek ini harus dikasih pakan dulu ya bos. yuk Mir, kita masuk. Tuh bebeknya udah pada lapar tahu. Enggak bakalan. Yuk. Aku di belakang tuh itu ya? Ya ayo cepet sini kamunya. Iya, gak mau, aku takut. Gak mau. Gak mau. Katanya nggak takut. Ya tapi berani.
akan mencoba kamu, menguji kamu. Ayo, aku di belakang kamu ya. Suci yang tadi sesumber berani begitu masuk kandang justru bersembunyi di belakang Amira. Ini baik. Ini dulu. Banyak banget ini Teh Eci. Itu tangannya. Mira, aku takut, Mira. Gak apa-apa, kita fokus ambil dulu. Mira, kita ambil. Kok jauh ya? Aku gini aja. Ih, aku takut, Mira. Mereka baik Teh Eci. Itu, lihat. Kayaknya ini cukup deh. Tapi yang itu. Tapi misi selesai ya, telur bebek berhasil dipanen. Sementara itu kita lihat yuk nasib Fahmi dan Yahya yang tadi sempat kabur. Tenang, mereka kabur bukan untuk bersantai kok, melainkan langsung mengamankan diri ke pabrik pembuatan tahu Alfat. Tahu yang diproduksi di sini adalah jenis tahu kuning mentah. Fahmi bertugas menggiling biji kedelai. Air mengalir dicampur langsung saat penggilingan sehingga begitu keluar, adonannya sudah langsung menjadi sari tahu yang cair dan halus. Sari kedelai kemudian disaring untuk memisahkan ampasnya, lalu dimasukkan ke dalam cetakan raksasa. Adonan tahu pun harus dibiarkan selama kurang lebih 30-45 menit. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan sisa air sehingga tekstur tahu menjadi lebih padat, kuat, dan tidak mudah hancur saat dipotong. Itu tuh garisnya tuh yang bener tuh, awas dipotong. Ih, maneh mah minum es teh teh mere-mere. Orang sakit tuh hausna tadi. Ih, gawe kieu motongan. Ih, motongan doang. Dah haus kieu ge. Ih, sisakeun. Awas we teh sisakeun di kempesan. Usai dipotong, tahu-tahu ini kembali direbus sekali lagi menggunakan air campuran kunyit yang sudah ditumbuk. Dan setelah warnanya merata dan matang sempurna, barulah tahu-tahu ini ditiriskan dan masuk ke proses pengemasan. Dalam sehari, pabrik ini mampu memproduksi sedikitnya 500 buah tahu kuning. Selain dipakai untuk kebutuhan konsumsi pondok pesantren, tahu-tahu ini juga dijual ke lingkungan sekitar seharga Rp500 per butirnya. Lapar ya? Makanlah. Makan aja ya nih tahunya. Udah mateng nih. Ih, gak mateng ini, gak enak. Mateng yang banyak omongnya. Lah. Enak. Yang bener. Makan. Gak mateng, Udah mateng. Enak juga ya ini ya. Kan kata gue juga enak. Aduh, kok di daharan? Enggak kan? Tegang. Iya, ikan tinggal itu. Aduh. Enggak makan, Si enggak makan. Bobom. Mau dimakan. Juga makan. Udah, sekarang packing. Nanti antar ke warung ya. Iya, siap Kang. Siap. Awas sampai kurang ya. Oh, siap. Si Fahmi nih idenya emang ada-ada aja ya. Coba kalau nggak ketahuan, bisa-bisa habis berapa banyak tuh. Alfat itu keren. Life skill santrinya komplit dan dipersiapkan secara profesional. Tapi bukan Alfat nih namanya, kalau nggak bisa memanfaatkan limbah. Seperti yang kita tahu ya, banyaknya unit usaha seperti peternakan bebek, kambing, dan sapi pasti menghasilkan limbah kotoran yang melimpah. Di tangan para santri Alfat, limbah yang bau ini justru diubah menjadi berkah energi baru terbarukan. Ini dia instalasi Rebisa atau reaktor biointegrated circular Alfat. Sebuah teknologi di mana kotoran organik dimasukkan ke dalam mesin ini untuk difermentasi dan dijadikan produk-produk yang bermanfaat. Ini reaktor saya sendiri yang bikinnya, yaitu dari mana bahan bakunya. Ini semua dari kotoran hewan. Ada kotoran sapi, kotoran ayam, kotoran domba, masuk ke septic tank ini. Kita bikin instalasi, kotorannya itu akan masuk ke instalasi sini, masuk ke septic tank ini. Dari septic tank ini kita fermentasikan, setelah difermentasikan lalu kemudian dipompa ke sini. Dari pompa kemudian masuklah ke tong besar ini. Dari tong besar ini kemudian disaring,
disaring kemudian yang cairannya ke sini, yang padatnya ke sebelah. Untuk mempercepat fermentasi ditambahkan gula merah agar mikroorganisme baik bekerja maksimal dan jangan ketinggalan kunyit untuk menekan bau. Setelah difermentasi, reaktor ini akan menghasilkan pupuk padat dan pupuk cair. Pupuk padat biasanya langsung dimanfaatkan sebagai nutrisi utama tumbuhan, sedangkan untuk pupuk cairnya diolah kembali jadi pupuk organik kolam untuk menghasilkan plankton, serta zooplankton sebagai nutrisi ikan alami. Nggak cuma sampai situ aja, sisa limbah kotoran hewan ini juga diolah menjadi brikon atau briket kotoran hewan. Ini nih, inovasi bahan bakar hijau dan terbarukan khas Al-Fat sebagai pengganti minyak dan gas LPG di dapur pesantren. Setelah selesai dicetak dan dipres, brikon ini harus dijemur terlebih dulu dong di bawah terik matahari. Proses penjemuran ini dilakukan hingga benar-benar kering dan mengeras. Briket dan rebisa langsung terpakai di dapur pesantren. Dan hari ini, Suci dan Amira mendapat giliran memasak untuk lebih dari 1.500 santri. Amira tahu gak ini namanya kacang apa? Kacang panjang kan? Bukan, ini tuh kacang sakti. Oh, kok bisa sakti sih? Coba tebak dulu kenapa? Karena ini kepanjangan jadi sakti. Bukan, salah. Ini yang udah dipotong kacang apa? Kacang panjang. Kan ini pendek. Oh iya. Kan? Jadi kacang panjang tuh kacang sakti walaupun udah pendek tapi tetap Panjang, kacang panjang. kayak gitu. Jadi kalau kita makan itu bakal jadi kuat tau. Kok bisa? Kan udah gak lapar jadi kita kuat makan apa aja. Jayus banget nih tebak-tebakannya, tapi boleh juga logikanya. Di sini memasak bukan hanya sekadar menyiapkan makanan ya, melainkan sudah menjadi bagian dari kemandirian santri. Mereka punya jadwal khusus yang diatur secara bergantian, mulai dari memasak sampai membersihkan dapur. Para santriwati juga belajar untuk memanajemen bahan makanan agar takarannya pas dan gak ada nih makanan yang terbuang sia-sia. Soalnya santri pesantren Al-Fat ini jumlahnya kan gak sedikit ya. Jumlahnya itu sampai 1.500 lebih. Sebelum mereka mengerjakan, kita briefing dulu, kita bina dulu, adakan pembinaan kepada santri-santri khususnya yang kebetulan di bawah saya, santri putri, bahwa apa yang mereka kerjakan semua harus dengan niat ibadah, semua harus dengan niat ibadah supaya bernilai sedekah. Karena posisi mereka pada saat ini sebagai santri, apa yang mereka bisa lakukan supaya mendapatkan amal ibadahnya, yaitu mereka menyedekahkan tenaganya, salah satunya dengan piket memasak dan lain sebagainya. Keesokan hari, Amira, Suci, dan santriwati lainnya berjalan membawa nampan raksasa. Kira-kira mereka mau panen apaan ya? Duh, Mir, lapar nih. Kita cari daun singkong dulu yuk. Kamu mah lapar mulu, orang kita mau nyari daun buat obat. Kan daun singkong juga obat. Obat apa? Obat lapar. Bisa aja, udah kita nyari dulu daun buat obat aja. Ya, ayo deh. Dengan jeli, tangan-tangan cekatan mereka mulai memilih dan memetik satu persatu daun herbal yang tumbuh subur di sini. Mulai dari daun jambu biji atau jambu batu, lalu bergeser memetik daun mahkota dewa hingga daun alpukat yang masih segar. Assalamualaikum. Salam. Bapak, ini kita mau nganterin daun herbal yang tadi kita petik. Oh iya, silakan simpan aja di sini. Nanti Bapak jelasin. Di Al-Fat ada sesuatu yang lebih mengejutkan dari semua yang sudah kita lihat. Patambakan Siliwangi. Ini adalah metode pengobatan etnofarmaka asli Pajajaran yang diwariskan turun-temurun sejak abad ke-17. Seluruh resepnya bersumber dari naskah Sunda kuno yang tersimpan di Museum Prabu Siliwangi. Museum resmi milik pesantren yang sudah bersertifikasi negara. Dalam bahasa Sunda, tamba berarti obat, sehingga pertambakan memiliki arti sebagai tempat mengobati. Secara umum, Kiai Haji Fajar Laksana menggunakan 7 macam daun dan tanaman rimpang untuk meracik ramuan obat. Mulai dari daun sirih, daun mahkota dewa, daun alpukat, daun jambu batu,
serta daun kembang sepatu atau daun wera. Kelima daun ini kemudian dikolaborasikan dengan kunyit kuning serta kunyit putih. Seluruh bahan alami tersebut kemudian diolah menjadi serbuk obat herbal siap seduh. Dan tulisan Sunda kuno, ini kitabnya sudah diteliti oleh Brin, ahli filolog. Sudah dibaca oleh filolog, dan kemudian sama seperti yang saya praktekkan. Cuma kemudian ada pengembangan, karena ada obat-obat herbal yang lama-kelamaan sudah hampir punah, kita susah carinya, maka kita cari padanan. Ya, di Sunda asli seperti daun sirih, kunyit, itu ada tata Sunda. Tapi kemudian yang lainnya agak susah dicari, maka kita kemudian ngambil tanaman-tanaman dari kakek saya itu dikembangkan dengan tanaman seperti mahkota dewa yang asalnya dari Papua, tanaman kembang sepatu, ditambah dengan jamu batu, daun jamu batu, daun apuket dan sebagainya, termasuk juga ada daun tapak dara dan sebagainya. Nah, ini buku ini menceritakan bagaimana meramu obat-obat ini dengan tulisannya kuno. Lalu kita praktekkan dan turun-temurun saya mempraktekkan ini. Udah hampir 17 turunan nih, karena salah satu keluarga saya itu selain ulama hikmah, juga guru ngaji, dan juga ahli pengobatan, dan ahli bela diri, dan diturunkan ke kami, dan kami teruskan untuk anak cucu, dan untuk kepentingan masyarakat. Maka kemudian oleh pemerintah, ini ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia. Puluhan pasien dari berbagai daerah datang ke sini, mayoritasnya berasal dari Jawa Barat. Penyakit yang ditangani di pesantren ini bukan main-main loh. Beberapa di antaranya adalah penyakit sangat berat, mulai dari kanker, tumor, sampai serangan jantung. Tapi ada satu syarat utama yang wajib dipenuhi oleh setiap pasien, yaitu mereka harus membawa dokumen rekam medis resmi dari dokter. Hal ini sangat penting karena Kiai Fajar tidak bisa dan tidak boleh mendiagnosa sendiri penyakit pasien. Kiki adalah salah satu pasien di pesantren ini. Perempuan asal Bandung ini didiagnosis kanker payudara. 1 tahun lebih rutin mengkonsumsi herbal pertambakan dan ketat menjaga pola makan tanpa tepung dan minyak sesuai instruksi Kiai, sel kanker berhenti berkembang. Benjolan berkurang, tidak ada penyebaran ke organ lainnya. Jadi waktu itu saya datang ke dokter, kemudian karena ada keluhan di bagian payudara saya yang sebelah kiri, kemudian hasil diagnosanya memang dari hasil PA itu memang dinyatakan kanker payudara. Kalau dari setahun pengobatan ini kan tidak ada penyebaran ke organ lain. Insya Allah sel kankernya memang sudah tidak berkembang gitu. Kalau ini pernyataan dari hasil observasinya Pak Kiai. Vera, warga Sukabumi yang adalah penyintas tumor ganas yang sudah pernah operasi pengangkatan, tapi tumor tidak sembuh. Dalam sebulan tumbuh 3 benjolan baru. Vera stres berat lalu datang ke Kiai Fajar. Alhamdulillah, berkat kesabarannya mengkonsumsi herbal dan disiplin mematuhi pantangan makanan, hasil USG berkala menunjukkan ketiga benjolan tumor yang sangat ditakutinya itu dinyatakan benar-benar hilang dan bersih total. Setelah itu tahun 2025 ya, tahun 2025 itu bulan Juli ya, kalau nggak salah Juni deh, itu saya kambuh lagi, akhirnya saya ke dokter juga, ke dokter bedah, tapi yang beda dokter lagi sama yang kemarin, karena keluar lagi dan berasa ada benjolan. Akhirnya saya ke dokter, kata dokter ini harus segera diangkat. Dok, saya nggak mau masa di payudara gitu kan, maaf di payudara itu harus diangkat. Saya jadi aduh udah stres, apa namanya ibu-ibu ya, wanita lah ya, stres banget kalau harus dioperasi ini kan. Luar biasa, di tangan yang tepat kekayaan herbal Nusantara bisa diolah menjadi obat-obatan yang bisa menyembuhkan penyakit berat. Ini bagian yang mungkin paling mengejutkan dari pesantren Al-Fat. Seluruh pendidikan di sini gratis. Makan, tempat tinggal, kuliah tanpa biaya sepeser pun.
Program pendidikannya pun nggak kaleng-kaleng ya. Salah satunya program Ustadz Garis Depan atau UGD, di mana pihak Ponpes rutin mengirimkan para santrinya ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T di Indonesia untuk menyebarkan agama Islam. Sejak awal, para santri yang mayoritas berasal dari kalangan kurang mampu ini juga dipersiapkan untuk bekerja di luar negeri. Sehingga setelah lulus, mereka bisa langsung disalurkan untuk bekerja dan semua ini gratis tanpa ada biaya sepeser pun. Lalu bagaimana menjaga keseimbangan keberlanjutannya? Caranya mudah. Bagi mereka itu setelah kerja wajib mengeluarkan zakat infak kepada lembaga kita. Mereka gratis makan, tinggal, kuliah, semuanya bebas biaya. Lalu kita salurkan kerja, lalu mereka balas budinya bukan membayar, tapi keluarkan kewajiban mereka zakat infak sodakonya ke pesantren ini untuk membiayai yang berikutnya. Setelah bekerja di luar negeri, alumni tidak diminta membayar balik biaya pendidikan, tapi yang diminta adalah zakat, infak, dan sedekah. Uang itu diputar untuk membiayai santri generasi berikutnya. Salah satu bukti nyata dari program ini adalah Siti Sofia Anissa. Di usianya yang masih muda dan baru menduduki bangku kuliah semester 4, Sofia sudah dilepas untuk magang dan bekerja di sektor perhotelan di Turki. Di pondok saya dilatih bahasa, di training selama kurang lebih 7 bulan untuk bahasa Inggris dan bahasa Turkinya juga selama 7 bulan. Nah, juga di sini saya ditrainingkan bekerja di SMA sebagai mentor. Jadi saya sudah mengerti mental bekerja. Untuk biaya keberangkatan ke Turki semua ditalangi terlebih dahulu oleh pihak lembaga pesantren. Nantinya setelah Siti sudah bekerja dan menerima gaji di sana, barulah biaya talangan tersebut dicicil kembali kepada pondok. Sekali lagi, pesantren modern Zikir Al-Fat itu benar-benar kaya. Kaya akan budaya dan inovasi, sekaligus kaya akan amal karena bertanggung jawab atas keberlangsungan hidup santri-santrinya. Ini bukan pesantren biasa dan memang tidak pernah mencoba untuk jadi biasa.